baik. Ini terkait dengan kasus KDRT yang terjadi di Bandung, di mana Mas Arya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami mewakili sebagai kuasa hukum, ya ada di sini juga ada Ibu Ellen, kemudian ada Mas Bima dari keluarga, kemudian ada Bang Aris yang selama ini sudah memberikan support sama kita, dan ada Mbak Ellen. Kenapa kita siang hari ini sengaja membuat satu pertemuan? Nah, intinya pertama adalah ada satu berita baik. Ini terkait dengan kasus KDRT yang terjadi di Bandung, di mana Mas Arya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tepatnya sudah P21. Artinya tinggal tunggu pihak kejaksaan untuk menaikkan kasusnya untuk disidangkan. Nah, dan pasal yang dikenakan pun jadi bertambah. Kalau kemarin yang kita tahu kan KDRT-nya hanya psikis. Ternyata setelah polisi mengecek video yang direkam oleh Mbak Tia, ya, itu ada fisiknya. Ya, berarti ini saya tidak menyimpulkan, tapi artinya dari peristiwa ini bisa kita lihat selama ini statement yang dibuat oleh Arya itu, karena kenapa dia mengatakan, saya masih ingat betul, pada saat itu dia berusaha untuk menjaga supaya Mbak Karen itu tidak melakukan tindakan bunuh diri. Setelah dicek di lab Polri, ya itu tidak seperti itu. Dan memang tindakan yang dilakukan itu tindakan KDRT fisik terhadap Mbak Karen. Nah, terkait dengan pasalnya, ya, itu kewenangan daripada kepolisian yang memberikan pasal tersebut. Nah, kenapa saya mau mengungkapkan ini di awal dulu? Ya, karena kita tahu bahwa peristiwa kematian anaknya Mbak Karen ini proses hukumnya yang sedang berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan ini sudah cukup lama. Saya kemarin pasuan ke Bang Aris, ya beliau sebagai orang yang kita hormati, orang yang selama ini sudah memberikan perhatian kepada kita dan memang expert di bidang perlindungan anak, sempat ngomong dengan saya, "Mau ini itu kelamaan loh." Nah, ya saya berpikir ini wajar-wajar saja. Kenapa? Kan temuan yang dilakukan, yang selama ini dilakukan itu kan yang menemukan kan kepolisian. Kecuali memang saya yang melaporkan sebagai pihak pelapor, mungkin saya bisa nuntut polisi untuk bekerja lebih cepat. Cuma karena kasus ini ada temuan polisi, jadi itu memang kekurangan polisi. Nah, nanti mungkin biar Bang Aris lah yang akan lebih menjelaskan lebih banyak, ya. Karena sempat ada statement luar dari pihak Pak Kani, ya, kasus ini bisa diteruskan dan juga bisa dihentikan. Tapi saya percaya Pak, ini mungkin tidak seperti itu. Tapi nanti saya bisa mendengar sendiri, nanti kita akan mendengar sendiri dari Bang Aris terkait dengan lebih baik pasal-pasal apa sih Bang kira-kira yang bisa ditetapkan gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, bahwa pertemuan kita siang hari ini intinya ingin mempertajam supaya kasus yang sekarang sedang berada di Polres Metro Jakarta Selatan itu bisa naik statusnya. Kalau nggak salah sekarang kan statusnya sudah akan masuk di status sidik. Kenapa juga di sini ada Mbak Ellen? Ya, karena saya merasa bahwa beliau ini kan sebagai seorang perempuan, sebetulnya juga teman baik dengan Mbak Karen. Jadi dia bisa bicara sedikit lah Mbak Ellen ini. Sama-sama. Lalu memang menindaklanjuti yang kemarin ya, sebagai perempuan di sini, sebagai perempuan ya kita harus bisa untuk menanggapi hal ini ya Bang ya. Bagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya, lalu kematian anaknya ini menjadi janggal dan ibunya sampai sekarang belum tahu penyebabnya. Ini yang kadang kita harus sikapi ya Bang ya, bagaimana proses daripada kepolisian ini. Karena memang sempat ada angin segar kemarin yang di Bandung bahwa sudah dilimpahkan gitu ya. Lalu juga kita makanya mau sama-sama berkoordinasi lagi dengan Bang Haris, karena memang beliau dari awal yang memang mengawal kita dari mulai anak almarhum ini hidup sampai akhirnya terjadi kejadian seperti ini. Memang beliau yang sudah mengawal kita. Langkah baiknya coba kita mendengarkan penjelasan lagi dan bagaimana petunjuk arahan daripada Bang Haris. Ya, Bang. Baik, sebelum Karen tentu yang akan menyampaikan,
karena sejak awal Komnas Perlindungan Anak juga memberi dan menaruh perhatian terhadap anaknya atau putrinya Karen ini pada saat itu masih dalam kerangka bagaimana melakukan mediasi di masa hidupnya. Nah, tetapi terakhir ternyata begitu lama Karen kita upayakannya, bahkan Pak Arya itu datang ke sini ya sebagai lembaga yang peduli anak, ya kita siap terima seperti itu. Nah, tetapi kita upayakan terus bagaimana mendorong supaya Arya dan Karen itu bertemu untuk membicarakan anaknya. Tetapi sangat disayangkan pada saat itu Karen boleh ketemu, tetapi dalam kondisi meninggal dunia di tempat itu harus menjadi catatan bagi kami. Ditemukan meninggal dunia di apartemen di mana dia tinggal bersama dengan ayahnya, kan begitu ya. Semua orang tahu bahwa tinggal di apartemen itu, dan ditemukan pada saat Karen diberitahukan oleh polisi bahwa anaknya sudah meninggal. Itu yang membuat menjadi serius sekali persoalan ini dari keluarga Karen dan Komnas Perlindungan Anak sendiri. Dan patut tentunya Komnas Perlindungan Anak menduga-duga bahwa kematian itu adalah bagian dari di mana dia tinggal. Berarti ada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui apa penyebab kematian itu. Gitu. Nah, setelah itu terjadi proses yang begitu panjang sampai pada ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Nah, sampai hari ini saya kira karena kasus ini leg spesialis, tidak ada istilah menghentikan penyidikan terhadap kasus ini sebelum ini diungkap, karena yang mengungkap itu awalnya adalah polisi, bukan laporan dari parent, bukan laporan dari lawyernya, tetapi itu adalah informasi yang didapat oleh polisi lalu ditangani dan sebagainya. Catatan Komnas Perlindungan Anak, tentu kasus ini tidak boleh dihentikan karena kasus leg spesialis, apalagi anak-anak meninggal dunia. Ada kewajiban penegak hukum sampai kapanpun, kecuali sudah dinyatakan kadaluarsa sesuai dengan Kitab Undang-Undang Pidana 12 tahun itu. Jadi ini kan masih belum sampai pada 2 tahun 3 tahun. Tetapi itu kami anggap sebagai bagian yang harus dikoordinasikan karena itu terlalu lama. Karena kasusnya sekali lagi untuk penanganan kasus anak itu, apalagi anak itu ditemukan meninggal dunia, harus ditempatkan sebagai prioritas apa yang kita sebut namanya extraordinary gitu. Ya, jadi saya kira tidak ada alasan untuk menghentikan itu. Saya sendiri sudah memberikan keterangan kawan-kawan media, ya beberapa bulan yang lalu, ya, memberikan keterangan terhadap kesaksian-kesaksian penanganan mulai dari pertama sampai Karen itu menemukan anaknya atau putrinya dalam keadaan meninggal dunia. Pengalaman empirik saya menangani perkara-perkara di mana anak korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan seterusnya. Terakhir saya menangani di daerah Batubara. Mungkin teman-teman tahu juga saya juga ikut terlibat hampir 8 bulan menangani. Itu artinya apa? Gak usah jauh-jauh, coba di sekitar ini, di sekitar itu saja, karena berada di sekitar itu. Dan waktunya kalau tidak salah disebut jam 10 malam, berarti tidak ada jauh kemana. Apakah jatuh dulu atau diangkat atau apa, itu tentu harus ada gelar perkara yang harus dilakukan secara terbuka oleh kepolisian. Nah, ini kan belum ada gelar terbuka secara umum menyatakan sampai pada kesimpulan. Tapi saya masih perlu dikonfirmasi apakah sudah dinyatakan mau arahnya SP3 atau dihentikan. Kalau itu yang terjadi, saya kira Komnas Perlindungan Anak akan melakukan koordinasi itu kepada pihak kepolisian. Karena apa? Setiap anak korban apalagi kekerasan yang sampai meninggal dunia, tidak ada alasan untuk tidak meneruskan perkara itu untuk menemukan sebenarnya siapa dan apa dan motifnya apa kematian dari putrinya Karen. Saya kira sikapnya Komnas, hari Senin kami akan koordinasi dengan Polres Jakarta Selatan untuk mempertanyakan ini. Kok ini lama? Padahal sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu 15 hari perkara ini sudah harus jalan. Tapi ini kan sudah hampir berapa kali? 6 bulan ya. Sejak anak saya meninggal dunia, berulang-ulang saya sampaikan, selalu saya sampaikan bahwa saya mau tahu kronologi bagaimana meninggalnya anak saya. Karena yang ada CCTV-nya adalah dia
bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah membawa anak saya. Dan tidak ada yang melihat. Dan pihak security tahu jam 5 pagi bahwa ada anak terjatuh di situ. Maaf saya mensangsikan itu. Dan pada malam hari itu juga saya tidak bisa tidur, saya sudah bilang ya. Saya akan bacakan dan saya akan kasih tahu sama teman-teman ini. Februari 8, 2020. Ini anak saya meninggal tanggal 7 malam ya. Ini jam 1 malam. Perasaan saya sudah nggak enak, saya nggak bisa tidur. Kamu bisa sedikit aja nggak punya hati? Jangan bilang saya. She needs me. Arya, let her call me tomorrow. Need to talk to her. Dia masih punya ibu, kenapa harus siksa batin anak begitu? Itu saya katakan jam 1:10. Kamu dulu pernah sakit hatinya karena kehilangan ibu. Apa kamu mau itu terjadi juga sama anak kami? Atau kamu setega itu ternyata apa sih goalnya? Siksa saya. Saya sama kamu sudah selesai. Dan ternyata jam 1:10 ini anak saya ada di rumah sakit Mayapada. Sudah tidak bernyawa. Yang saya pertanyakan adalah dari jam 10 malam sampai jam 11 siang keesokan harinya yang memberitahu saya bukan dari pihak keluarga dia tapi adalah polisi yang memberitahu saya. Selama 12 jam itu apa? Ada apa? Di jeda waktu itu ada apa sampai susah sekali memberitahu saya sebagai seorang ibu yang melahirkan, yang mengurus anak saya dan menguburkan anak saya. Jadi kalau saya boleh bilang janggal ya Om. Karena jam 10 malam sampai jam 11 siang space-nya sangat panjang untuk memberitahu saya. Dan ketika saya datang ke rumah sakit Fatmawati, saya melihat anak saya sudah terbujur kaku, matanya masih terbuka. Ada 2 tantenya di sana. Tidak lama setelah saya datang, saya teriak, saya jadi-jadinya karena saya melihat anak saya dalam keadaan seperti itu. Mereka langsung pulang dan tidak mengurus apapun. Dan sampai hari ini pun tidak ada itikat baik sama sekali untuk menyampaikan terhadap saya. Padahal ayah saya dulu waktu otopsi, ingat kalau teman-teman ada di sana, ayah saya membuka lebar pintu rumah. Beliau bilang bahwa bagaimanapun pada saat itu belum bercerai ya, bagaimanapun kamu masih menantu saya, bagaimanapun mereka masih besan saya, ayo kita bicara baik-baik. Tapi mereka tidak melakukan itu. Sayang sekali. Jadi ya saya sekarang di sini, kemarin saya sempat sangat terguncang sekali ketika ada statement bahwa kita lihat setelah pemeriksaan saksi-saksi ahli apakah kasus ini bisa diteruskan atau diberhentikan. Saya sangat shock. Saya sangat shock dan saya sangat sedih sekali. Karena kalau banyak orang bilang Mbak Karen ikhlasin, gampang ngomong Mbak Karen ikhlasin, emang paling gampang ngomong ikhlasin. Ikhlas itu akan datang setelah adanya keadilan. Tahu apa yang terjadi. Setelah keadilan itu ditegakkan, saya baru akan merasa saya akan bisa ikhlas. Bekerja memakai earphone dan tidak di kamar kerjanya, bagaimana dia tahu kalau anak itu ada di balkon, naik kursi, menada hujan, dan terpeleset? Asumsi dong. Ceritanya beda-beda. Jadi saya tahu pertama, begitu sampai rumah sakit saya tanya, ini apa yang terjadi? Gitu, kenapa bisa kayak begini? Yang pertama sampai. Itu yang tadi dibilang, katanya dia main hujan, menanda hujan, habis itu jatuh ke bawah. Terus berita lain bilang kalau misalnya dia pakai earphone di kamar. Jadi kan aneh banget gitu, ini yang mana yang benar gitu kan. Ya sementara itu statement yang itu keluar dari tantenya, gitu, bukan dari Arya. Jadi ya semuanya harus diperiksa lah, harus ya dari tantenya, cucunya, kakaknya, temennya, semua periksa lah, pokoknya pembantunya semua periksa lah. Gitu.
nggak masuk akal aja semua yang terjadi ini. Tapi sudah ada titik terang Nah, semakin panik ya. Maksudnya saya semakin depres karena 6 bulan ini benar-benar saya nggak tahu, depresinya luar biasa. Setiap kali saya memikirkan anak saya selalu mau wondering gitu, ini apa yang terjadi, skenario yang ada di kepala saya, dan apakah benar hanya mereka berdua di dalam, ada orang lain nggak sih, ada apa nggak sih, itu kan banyak timbul pertanyaan gitu. Apakah ada orang yang di-hire untuk menjaga Stefania, ataukah ada orang lain di dalam situ, ada yang bekerja dengan orang lain pakai earphone, nggak tahu di dalam kamar ngapain. Anak saya dibiarin istilahnya keleleran jam segitu, dan setahu saya ibu saya yang lebih sering bersama-sama dia tidak suka balkon dan dia tidak suka hujan. Orang hujan belum turun aja dia udah pergi ke rumah omanya tuh pakai payung gitu loh, padahal hujannya belum turun, masih mendung gitu. Jadi anak saya tuh bukan anak bodoh, anak saya anak cerdas, anak saya anak yang sangat intelijen. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan di kepala saya ini yang membuat saya semakin depresi, semakin down, semakin sedih. Awal-awal orang selalu bilang, wah ibu yang kuat ya, ibu yang kuat. Karena saya tersenyum, tapi tidak ada yang tahu ketika saya sendiri. Saya bilang ke Tuhan saya, Tuhan minta ampun bahwa saya berdoa, tapi saya membawa hati yang hancur saja kepada Tuhan saya. Saya yakin Tuhan adalah palu, Tuhan Yesus adalah palu dan pada saya Dia yang maha adil, Dia yang maha tahu. Dia akan berperan demi keadilan dan kami. Karena benar-benar dan Ima bisa menjelaskan bagaimana mama dan keluarga yang lain. Ya, jadi sampai saat ini kan kita ulang lagi dari dulu, kita cuma tahu kejadian hanya yang tadi kalian cerita. Kita nggak tahu kronologisnya seperti apa. Jadi memang saya mewakili keluarga besar saya, semuanya masih terpukul, terutama ibu saya, neneknya, karena kan sama. Jadi sampai kemarin pun mama saya telepon saya nangis-nangis. Jadi kondisi keluarga masih sangat amat terpukul lah seperti itu. Jadi kalau dari pihak keluarga, saya mewakili keluarga minta tolong, memohon untuk semua proses hukumnya bisa lebih cepat atau bisa terbuka gitu. Semua apapun informasi yang didapatkan boleh dong dikasih tahu ke keluarga gitu. Bahkan kalau misalnya emang dari keluarganya Arya tidak mau memberitahu, tapi kalau boleh dari pihak kepolisian kasih tahu kita kenapa gitu ya. Kalau misalnya ada rekaman CCTV dari apartemen dibuka, rekaman CCTV dari Mayapada, siapa aja yang datang di situ boleh dikasih tahu dong gitu ke kita. Dan jadi pasti ini suatu kejanggalan, semua orang juga pasti mikir secara logika ini janggal gitu. Kenapa sampai detik ini masuk ke bulan ke-7 tidak ada satu kata pun yang berani ngomong ini sebenarnya kenapa? Seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kemarin ada statement kasus ini dihentikan, bukti-bukti kurang dan lain-lain nggak bisa. Jadi saya minta tolong banget dari pihak kepolisian, saya percaya. Perlindungan anak juga saya percaya banget kalau misalnya kasus ini secepatnya harus dibuka. Dan bahkan saya malah pengen kalau misalnya ini semua, kalau bisa punya video itu ada, buka aja di media. Saya sih nggak apa-apa ya kalau saya itu, biar masyarakat yang menilai sendiri gitu. Udah gitu kasus KDRT, maka saya akhirnya fisik dan fisik udah bisa dibaca secara logika gitu. Ini orang dari awal kenapa gitu, dan apa yang dia ceritain dari dulu saya
hidup sama dia juga, kakak saya hidup sama dia juga sama Arya udah 7 tahun lebih ya kayak gitu. Kita tahu lah dia selalu cerita gitu. Jadi ini harusnya berurut nih apa yang keluar dari tadinya psikis, akhirnya kebuka fisik, kan udah bisa kelihatan gitu. Ini ada bukti yang baru lagi gitu dari kasus yang baru, diurutin aja gitu. Panggil ahli psikologi, panggil ahli semua untuk baca ini orang seperti apa. Nah, karena ini maaf, saya sama sekali tidak mau memaksa pihak polisian, karena biar bagaimana mereka rekan-rekan saya, rekan-rekannya Bang Aris juga, mereka juga banyak berkoordinasi dengan kami. Artinya kasus yang begitu sederhana, ya, itu bisa diungkap dengan sangat cepat gitu, ya. Bahkan pasal yang disangkakan pun jadi bertambah. Tadi sudah saya katakan bahwa selama ini KDRT-nya hanya psikis, ternyata setelah diperiksa rekaman videonya ada KDRT fisiknya, dan itu sudah P21. Ya. Dan ya maaf sekali lagi, kami tidak menuduh siapa pelaku yang mengakibatkan anaknya Mbak Karen meninggal, tapi artinya dengan adanya gambaran bahwa Mas Arya sudah jadi tersangka di Bandung, ya paling tidak implikasi daripada yang selama ini kita sempat curiga ya Bang ya, ya dengan karakternya beliau ya, jadi itu gambaran gitu. Ya, tapi sekali lagi saya tidak menuduh apa-apa, biarlah itu jadi kewenangan kepolisian, cuman jadi barometer, jadi titik ukur bahwa kalau Bandung bisa begitu cepat penyelesaiannya, saya yakin, saya percaya bahwa teman-teman di Polresta Jakarta Selatan juga akan mengungkap peristiwa ini sehingga bisa naikkan status, karena sekarang kan kalau masalah saya sudah status sidik, ya tinggal selangkah lagi sudah bisa penetapan tersangka tuh. Mungkin itu. Ya saya kira sebelum Karen ada urutan-urutan sebenarnya kronologi itu ya, bahwa sebelumnya kan terjadi percekcokan di dalam rumah tangga mereka, terus berdampak ada kekerasan, baik itu tadi disampaikan ada yang verbal, ada yang fisik. Nah tentu itu kan anak ada di situ, pada pada saat itu ada pengampuan dari Karen dan Arya. Lalu saya melihatnya juga si Arya ini orangnya ketiga datang ke sini marah-marah dan sebagainya. Bagi kami ada kronologi itu, walaupun disambung-sambungkan seperti ini sebagai sikap gitu. Oleh karena itu saya kira rentetan itu, karena kekerasan dalam rumah tangga selalu anak yang berdampak menjadi korban. Itu analisis-analisisnya. Tetapi kaitannya adalah itu tadi, meninggalnya si Putri inilah yang menjadi concern di Jakarta Selatan. Saya kira kronologinya itu, karena setiap orang yang punya temperamen yang mengarahnya pada pelaku-pelaku menjadi pelaku-pelaku kekerasan itu tidak dibenarkan untuk mengasuh kalau itu unsur-unsurnya terpenuhi. Jadi itulah sikapnya Komnas Perlindungan Anak itu. Ada kaitannya, sekali lagi nggak ada alasan untuk menghentikan perkara apalagi anak yang sifatnya lex spesialis untuk sampai kapanpun, karena meninggal dunia gitu loh. Sedangkan tidak meninggal dunia ini dicari, ya, tidak meninggal korban aja yang masih hidup itu dicari dan ditegakkan hukumnya. Apalagi kalau anak sampai meninggal dunia, ini loh kronologinya itu. Jadi semua saya kira bisa memahami apa yang menjadi keluhan atau katakanlah sikap dari Pak Ibu. Silakan.